The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout it out? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Yeah. Sing all of this for your glory. Hope you're ready. And all of this for your glory. But no longer I who live. Now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, yeah. Oh, yeah. We say, and all of this for your glory. And tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama mengadakan doa syafaat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pokok doa, silakan menghubungi nomor yang ada di layar di bawah ini. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita untuk berdoa buat seluruh pokok-pokok yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami boleh mengadakan ibadah online Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, setiap minggu kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Kami boleh melakukannya itu Bapa, itu karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah masa-masa yang sulit sukar ini Tuhan, Kau selalu menyertai kami, Kau selalu memberkati kami. Kami bersyukur juga kami boleh memiliki gereja Tuhan, yang kami masih ada sampai hari ini juga Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh melakukan segala kegiatan kami, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat negara kami Tuhan. Khususnya kami berdoa Tuhan bagi negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Kau berikan hikmat, akal budi Tuhan bagi Bapak Presiden kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini Bapak, Kau yang menolong Tuhan bersama wakilnya Bapak. Kau yang menolong Bapak dengan hikmat Tuhan, bisa melakukan setiap tugas-tugas mereka dengan aman Tuhan Yesus, dengan pertolongan Tuhan. Berkati seluruh menteri, berkati seluruh jajaran aparat keamanan juga, kiranya Kau akan berkati melindungi Bapa. Pada pagi ini juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama sepakat Tuhan untuk keadaan pandemi corona yang sampai hari ini belum berakhir Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah Bapa, Kau yang angkat Tuhan Yesus sakit penyakit ini Bapa di negara kami Bapa. Dibebaskan, dilepaskan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, pada pagi ini Bapa kami mohon, kami bersama seluruh jemaat adil berdoa pada pagi ini Bapa. Kiranya Kau menolong Bapa sehingga pandemi ini Bapa segera berlalu Bapa, sehingga segala kegiatan boleh kembali normal Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat gereja kami saat ini Bapa. Kau berkati Bapa gereja kami Tuhan, berkati para penatua, berkati para pengurus, para jemaat juga Tuhan berkati. Khususnya kami berdoa bagi lansia juga Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus, sehingga di tengah kesepian mereka, di tengah mereka mencari teman Tuhan yang menghiburkan mereka Tuhan. Kau yang lawat para lansia di gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kegiatan gereja kami juga Tuhan, Kau yang memberkati Bapa, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar Bapa. Khususnya kepala sidang kami Bapa, berkati Bapa. Berikan hikmat kekuatan Bapa. Para penatua juga Tuhan, berikan mereka sukacita kebahagiaan Tuhan. Para pengurus juga Tuhan berkati. Dan berdoa juga Tuhan, di antara jemaat kami juga ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kiranya Kau yang menjamah mereka Tuhan, Kau yang melawat mereka Tuhan. Ke mereka ketakutan Tuhan, ke mereka kesakitan menghadapi penyakit ini Bapa. Tuhan, Kau yang lawat mereka Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Engkau lah yang menyembuhkan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan ketika mereka mengalami sakit penyakit ini Bapa. Juga berdoa juga Tuhan bagi jemaat juga Tuhan Yesus yang saat ini juga belum mendapatkan pekerjaan oleh karena pandemi ini Bapa. Perdagangan juga menjadi lesu Tuhan dan tidak ada penghasilan Bapa. Kau juga yang melawat jemaat kami Tuhan, yang menolong Bapa. Cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Kau Allah yang hidup yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang mencukupkan Tuhan setiap kebutuhan jemaat kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Bapa. Kami bersuka cita Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang hidup, Allah yang setiap hadir dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Bapak Ibu, saat ini kita mulai ibadah kita secara online lagi, dikarenakan jumlah COVID-19 yang semakin tinggi. Karena itu mari kita menjaga kesehatan diri kita. Mari kita terus mengikuti protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah.
Bapak Ibu, mari kita mulai saat teduh kita sebelum mulai kebaktian ini. Saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka ibadah ini dengan lagu Rohmu yang Hidup. Tuhan Yesus, saat ini kami datang lagi ya Tuhan ke hadapan-Mu. Saat ini kami akan ibadah ya Tuhan. Bimbinglah kami, berkatilah kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami akan ibadah, lancarkanlah semuanya ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, kita ibadah secara online lagi, tapi semangat kita untuk beribadah, jangan sampai luntur ya. Mari kita nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku
pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan lihat wajahmu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya. Oke, tanpa terasa kita sudah melewati 1 tahun lebih
mengikuti ibadah online ini ya. Siapa nih yang sudah kangen? Oke, daripada makin kangen, langsung aja kita ikutin kegiatan GJKI Andir selama seminggu ke depan. Bersama saya Sisil, mari kita masuk ke dalam GJKI Andir Kius. Oke, tanpa berpanjang lebar, ini dia kegiatan kita selama 1 pekan ke depan. Pertama, ada ibadah doa yang dilakukan setiap hari Selasa via aplikasi Zoom setiap jam 7 malam. Kemudian di hari Rabu, ada pemahaman Alkitab jam 7 malam via aplikasi Zoom juga. Kemudian, Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam via aplikasi Zoom. Buat anak sekolah minggu jangan lupa, setiap hari Minggu ada Superbook jam 6.45 pagi. Dan yang terakhir, jangan lupa ada ibadah online service setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube channel GJKI Andir. Terima kasih bagi Bapak Ibu Jemaat yang sudah terbeban untuk memberi kepada teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID-19. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang masih terbeban untuk memberi, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Thank you for your kindness. Bapak Ibu Jemaat juga bisa memberikan persembahan dan juga persepuluhan lewat nomor rekening yang tertera di layar atau bisa juga langsung scan QR code. Bagi Bapak Ibu Jemaat juga yang terbeban untuk membantu dana pembangunan gereja, bisa juga transfer lewat nomor rekening yang tertera di layar. Meskipun vaksin sudah ditemukan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Oke, dan yang paling penting adalah tetap menjaga pikiran agar tetap positif. Oke, sekian video dari Sisil, dan selamat melanjutkan ibadahnya. Have a nice weekend, and God bless you. Bye-bye! Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Selamat pagi. Kita berjumpa di bulan yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, hari-hari ini di masa pandemi, pemerintah diwakili oleh Satgas COVID-19 itu menciptakan satu Mars, yaitu Mars 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Di sanalah kepedulian pemerintah supaya mengatasi pandemi ini agar masyarakat boleh tetap sehat, tetap boleh menjaga protokol dengan baik, dan akhirnya masyarakat dapat mengalami imunitas yang baik sehingga dapat mengatasi dan melewati pandemi ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu, pemerintah mengedepankan satu iman supaya masyarakat lebih mengedepankan untuk lebih dekat kepada Tuhan sambil berharap kepada Tuhan untuk melewatkan pandemi ini. Yang kedua, dengan rasa aman, dengan protokol kesehatan yang baik, dengan 3M, memakai masker, dan mencuci tangan dan menjaga jarak. Itulah diharapkan ada keamanan di dalam masa pandemi ini dan juga imun.
untuk berolahraga dan lain sebagainya, supaya imunitas, kekebalan tubuh untuk boleh melewatkan pandemi COVID-19 ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kita akan berbicara iman lebih lanjut, iman yang berapi-api dalam mencari pertolongan Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kalau kami boleh ada di dalam keadaan apapun, kami tetap bahwa Engkaulah Allah yang menolong kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami, Engkau senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami tetap percaya apapun keadaan kami Tuhan, biarlah Tuhan melihat setiap hati kami yang rindu untuk mengandalkan Tuhan, untuk menaruh harapan hanya kepada Tuhan, menjadi orang-orang diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, seperti pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah tetap Allah selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang dipuji-puji, Engkau yang ditinggikan. Dan pada akhirnya setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan akan bermuara kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Roh Kudus. Biarlah hari ini Tuhan yang akan menolong kami semuanya. Ketika kami mendengar firman Tuhan, biarlah kami membuka hati, bukan saja mendengar, bukan saja merenungkan, tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, dipakai alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan hanya daripada Engkau. Kami semuanya Tuhan dalam kasih karunia dan berkat-berkat daripada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Amin. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Puji Tuhan. Dan inilah menjadi ayat hafalan kita dari Markus 2 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, ketika Yesus melihat iman mereka,
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, itulah menjadi ayat hafalan kita di minggu ini. Tuhan yang akan menolong kita semuanya. Dan judul khotbah pada pagi hari ini adalah iman yang berapi-api untuk mencari pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca tadi di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5, kita bisa melihat bagaimana Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam berkeliling, itu pada saat Tuhan Yesus melayani orang-orang. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus ketika berada di Kapernaum. Nah, saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, itu ada 3 hal ya tentang iman yang berapi-api untuk mencari pertolongan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa ada kesaksian yang mengalir keluar. Apa itu artinya? Nah, artinya Bapak Ibu, ketika kehadiran Tuhan Yesus di Kapernaum. Kapernaum itu adalah sebuah kota yang terletak di dekat Danau Galilea. Ya, jadi satu kota yang berada di pinggiran Danau Galilea. Dan di situ dikatakan di dalam satu literatur ada banyak murid-murid Tuhan Yesus yang tinggal di Kapernaum. Ya, dan ketika itu Tuhan Yesus ada di Kapernaum. Dan dikatakan di situ bahwa ketika Tuhan Yesus ada di Kapernaum, tersiar bagi orang-orang di kota itu. Artinya bahwa Tuhan Yesus sudah dikenal. Tuhan Yesus sudah menjadi idola. Tuhan Yesus sudah menjadi pusat. Bagaimana mereka ingin mendengar, mereka ingin melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tahu bagian ini, bahwa kesaksian yang mengalir keluar, apa yang mau kita kerjakan ketika Tuhan Yesus ada di rumah kita, ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita? Tentunya ada satu kerinduan bagi kita semuanya supaya kita bisa menyiarkan atau memberitakan bahwa ada Yesus di dalam hati kita, di dalam rumah tinggal kita, sehingga orang-orang bisa ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang pertama itu prinsipnya, jika Yesus ada di dalam rumah kita, maka tetangga-tetangga kita pun seharusnya tahu tentang hal itu. Nah, seberapa jauh, seberapa banyak, atau seberapa besar Bapak Ibu sudah dikenal di antara tetangga-tetangga kita. Sehingga kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu akan mempesona mereka, akan membuat mereka ingin tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan. Ya, dan kehadiran Yesus menjadi sesuatu yang luar biasa di kota Kapernaum pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, hal yang kedua dari iman yang berapi-api itu adalah tindakan dalam iman. Ya, ayat 3 mengatakan bahwa orang lumpuh itu ditolong oleh 4 orang. Ya, jadi ada 4 orang laki-laki dari kota itu menggotong seorang yang lumpuh datang kepada Yesus. Dan tentunya kalau kisah ini terjadi bukan sebagai kisah yang sangat sederhana. Kalau kita tahu, kalau kita membacanya, sepertinya ini adalah peristiwa yang sangat sederhana. Tetapi bagi 4 orang, bagi 1 orang yang lumpuh, itu bukan hal yang sederhana. Karena dilihat di situ bahwa tidak ada lagi tempat, bahkan untuk masuk ke dalam rumah itu pun sudah tidak ada jalan. Tetapi bagaimana perjuangan 4 orang laki-laki dan 1 orang lumpuh ini adalah perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang berat, tidak mudah ya untuk menggotong orang yang lumpuh, tidak mudah untuk menaikkan orang lumpuh ini ke atas atap. Ya, tidak mudah juga untuk membongkar atap sehingga orang lumpuh ini bisa diturunkan di hadapan Tuhan Yesus.
Jadi Bapak Ibu, mereka membawa beban si penderita untuk mencari pertolongan kepada Yesus. Mereka tahu ya bahwa Tuhan Yesus mampu. Mereka mengenal Tuhan Yesus di dalam mujizat-mujizatnya dan mereka percaya. Oleh karena itu, ini menjadi keputusan penting dalam hidup mereka maupun bagi orang lumpuh tadi. Ya, jadi ada tindakan iman ketika mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka pergi, mereka berusaha ya, sekuat tenaga mereka untuk mereka bisa menghadirkan orang lumpuh itu di hadapan Tuhan Yesus. Jadi artinya prinsip yang kelima, prinsipnya bahwa kelima orang ini memiliki benih iman di dalam hati mereka. Ya, yang kita tahu bahwa apa yang ketiga itu adalah respon Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi respon Tuhan yang ketika kita membaca? Nah, responnya ketika itu, ketika dia melihat orang lumpuh yang diturunkan dari atas atap, itu Tuhan Yesus hanya memandang kepada mereka. Dikatakan di ayat 5, Tuhan Yesus memandang iman mereka. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Ya, dan apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan Yesus mungkin terharu ya dengan perjuangan mereka. Dengan usaha mereka, dengan kepercayaan mereka, dengan niat mereka. Nah, Tuhan Yesus melihat dan memandang iman mereka. Dan apa yang Tuhan Yesus lihat? Bahwa ada iman yang berapi-api. Ada iman yang berapi-api untuk mencari pertolongan Tuhan. Dan iman yang berapi-api ini dijawab oleh Tuhan. Ya, ada hadiah, ada upah yang diberikan kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Respon Tuhan adalah orang lumpuh itu diampuni dan disembuhkan serta menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada satu respon Tuhan atas tindakan iman dari kelima orang ini. Ya, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi berbagai situasi dalam saat ini, apakah kita sungguh-sungguh berapi-api memiliki iman yang teguh untuk mencari pertolongan Tuhan? Apapun kendalanya. Ya, seringkali kita patah semangat. Seringkali kita putus harapan ketika kita melihat, oh tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan keluar lagi. Atau jalan keluarnya harus sebesar apa gitu ya. Sehingga kita menjadi malas gitu untuk pergi, untuk datang kepada Yesus Tuhan. Atau mungkin kita ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan. Mana mungkin Tuhan bisa menolong saya. Dari atas keraguan-raguan, dari kemalasan, dari mungkin ketidakmengertian atau ketidaktahuan kita. Seringkali mujizat itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar dari kelima orang ini. Tuhan Yesus memandang mereka, mereka beriman kepada Tuhan, dan apa yang menjadi ganjarannya, menjadi upah mereka. Mereka berbahagia, mereka bersuka cita, mereka melihat temannya itu disembuhkan. Dari hasil usaha mereka, dari jerih lelah mereka, dari pengharapan mereka, menjadi tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan biarkan bahwa kita putus harapan. Jangan biarkan iman kita melempem. Jangan biarkan iman kita menjadi padam. Tetapi iman kita berapi-api di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat iman yang berapi-api seperti itu, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memiliki iman yang berapi-api seperti itu? Ya, saya punya satu kiat atau beberapa tips. Ya, ada 7 tips sebenarnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita supaya kita bisa menjaga kekuatan kita, ya. Supaya kita bisa memiliki iman yang berapi-api. Ya, saya mau mempersamakan, ya. Kalau hari-hari ini ada orang sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh karena takut dengan pandemi, takut dengan COVID-19, itu menjaga imunitas tubuhnya dengan baik. Ya, jadi ada 7
menjaga imunitas tubuh dengan baik seperti apa? Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Tetapi jangan salah juga bahwa selain imunitas tubuh yang harus dijaga, kita juga harus menjaga imanitas rohani kita. Jadi bukan saja tubuh tetapi hal rohani kita di dalam konteks iman kita, ya. Bukankah tadi pemerintah dengan diwakili oleh Satgas Covid bilang ada 3 wajib, wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Dan kedua hal inilah yang saya mau memberikan kepada saudara supaya kita bisa memiliki iman yang berapi-api untuk mencari pertolongan Tuhan, ya. Kalau ada menjaga imunitas tubuh, ada juga menjaga imanitas rohani kita. Nah, yang pertama itu adalah hindari terbentuknya radikal bebas berlebih dalam tubuh dengan cara menghindari rokok, menghindari alkohol, makanan digoreng, atau paparan bahan kimia beracun. Seperti apa? Pestisida dan polusi udara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa menjaga imunitas tubuh, kita juga harus menjaga imanitas rohani kita. Artinya, yang pertama tadi kita persamakan bahwa hindari terbentuknya radikal bebas terhadap dosa. Nah, ini secara imanitas rohani kita harus menghindari terbentuknya radikal bebas, ya, itu di dalam dosa. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah cara untuk menghindari terbentuknya radikal bebas terhadap dosa. Jadi dosa itu saya konotasikan sebagai satu radikal bebas. Jadi Bapak Ibu, mari kita hindarkan itu dengan pertolongan rohnya yang kudus itu. Ya, apakah kita mampu? Ya, kita mampu. Ada satu anekdot, ada satu joke, ada satu candaan, ya. Ketika dikatakan katanya pemabuk itu dilarang duduk di dalam surgawi. Lalu si pemabuk ini mengatakan, biarkan saya berdiri saja om, ya. Nah, bukan itu maksudnya, ya, bahwa bukan duduk di dalam kerajaan Allah tetapi mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, hal yang kedua, ya, di dalam menjaga imunitas tubuh itu adalah rutin mengkonsumsi buah dan sayuran berwarna yang mengandung antioksidan, sebab antioksidan berfungsi mencegah efek buruk dari radikal bebas pada tubuh. Ya, bagaimana dengan menjaga imunitas rohani dalam hal ini? Mari Bapak Ibu, menjaga imunitas rohani itu adalah rutin hidup dan dipimpin oleh roh, seperti di dalam Galatia 5. Sehingga kita menghasilkan buah roh yang mengandung antioksidan, tanda kutip, berfungsi mencegah efek buruk dari radikal bebas, tanda kutip, dosa pada rohani kita. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita menjaga imunitas tubuh kita harus juga menjaga imunitas rohani kita. Ya, seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu menjadi buah roh. Ya, ketika hidup kita, ya, dan hidup kita ini dipimpin oleh roh. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hidup dipimpin oleh roh? Ya, kita harus belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selama kita intim, selama kita berada di pokok anggur yang benar itu, dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Ya. Jadi selama kita nempel, kita akan berbuah. Selama kita nempel, kita akan bertumbuh, ya, menjadi berguna bagi orang lain. Nah, itulah hal yang kedua Bapak Ibu.
Dan hal yang ketiga, untuk menjaga imunitas tubuh, dikatakan kita harus berolahraga secara teratur. Olahraga dapat menyebabkan sirkulasi antibodi dalam tubuh itu berlangsung lebih cepat. Sehingga sistem imun atau kekebalan tubuh kita dapat lebih cepat mengenali penyakit. Nah, ini fungsinya. Dan kalau kita menjaga imunitas rohani gimana? Ketika kita menjaga imunitas rohani dengan berolah rohani kita secara teratur. Ya, olah rohani dapat menyebabkan sirkulasi antibodi dalam rohani kita berlangsung lebih cepat sehingga sistem iman kita dapat lebih cepat mengenali penyakit. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang 8 berkata bahwa olahraga atau mengolah badan kita itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu sampai kepada kekekalan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus berolah rohani. Kita harus beribadah supaya iman kita ini menjadi sesuatu yang bisa mendeteksi lebih cepat mengenai penyakit-penyakit kita. Ya. Hal yang keempat, Bapak Ibu, ketika kita menjaga imunitas tubuh itu adalah menjaga berat badan ideal. Sebab dikatakan kalau obesitas itu dapat melemahkan sistem imun dan mengurangi kemampuannya untuk melawan infeksi. Nah, Bapak Ibu, hal yang keempat, ini ketika kita mengkaitkan dengan menjaga imunitas rohani kita, itu adalah menjaga pertumbuhan iman kita yang ideal. Dengan apa? Dengan mari kita kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, secara teratur, agar kita memiliki kemampuannya untuk melawan infeksi, ya, Bapak Ibu ya. Infeksinya itu seperti apa? Infeksi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keputusasaan, dan lain sebagainya. Jadi Filipi 2 ayat 12 ini mengatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, secara teratur, secara konsisten, punya komitmen di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengerjakan keselamatan kita di dalam keseharian kita, maka kita akan menjaga pertumbuhan iman kita ini secara ideal. Nah, Bapak Ibu, hal yang kelima, menjaga imunitas tubuh adalah mencukupkan waktu tidur kita. Tidur yang cukup dapat meningkatkan katanya respons sel T, ya, dalam sistem imun tubuh. Nah, si sel T ini, ya, sel T ini bertugas untuk mencari zat asing atau bibit penyakit, kemudian menghancurkannya. Nah, bagaimana dikaitkan dengan menjaga imunitas rohani kita? Nah, kita harus mencukupkan juga waktu dengan saat teduh. Ya, kita baca firman Tuhan ketika kita berdoa secara teratur. Dan demikian agar dapat meningkatkan respon iman yang baik, agar iman dapat bertugas untuk mencari zat asing tadi dan bibit penyakit dan kemudian menghancurkannya secara lebih efektif. Jadi Bapak Ibu, ketika imunitas tubuh kita penting, ada hal yang lebih penting juga untuk menjaga imunitas rohani kita. Seperti di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Ya, dengan apa menjaganya? Dengan mencukupkan waktu dengan saat teduh kita dengan teratur dan konsisten. Nah, hal yang keenam, Bapak Ibu, bagaimana kita supaya kita dapat memiliki iman yang berapi-api, ya, selain menjaga imunitas tubuh, hal yang keenam adalah melakukan aktivitas untuk menghindari infeksi. Seperti apa? Mencuci tangan secara rutin dan memasak daging hingga matang. Dikatakannya seperti itu. Nah, kalau menjaga imunitas rohani kita gimana? Ya, hal yang keenam adalah kita melakukan aktivitas pelayanan untuk menghindari hal-hal yang penyakit yang bersifat merusak, seperti egois, seperti mengasihi diri sendiri, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Tetapi melalui pelayanan gereja, melalui pelayanan terhadap sesama, untuk mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, untuk memberitakan Injil dan semuanya itu, sehingga kita terhindar
dari hal-hal penyakit yang bersifat merusak. Dan kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dan bagaimana kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Nah, hal yang ketujuh yang terakhir, ketika menjaga imunitas tubuh dikatakan meminimalisir stres. Ya, kalau kata seorang pemimpin pemerintah daerah dikatakan bahwa stres itu adalah satu kondisi di mana tata kelola keinginannya itu menjadi buruk, ya, atau buruk dalam tata kelola mengelola keinginan. Oleh karena itu katanya jangan banyak keinginan, katanya ya seperti itu ya. Nah, karena stres itu Bapak Ibu dapat mengakibatkan menurunnya kadar limfosit atau sel darah putih dalam tubuh manusia ya. Padahal fungsi limfosit atau sel darah putih ini adalah untuk melawan infeksi dalam tubuh. Dan kondisi menurunnya limfosit membuat tubuh rentan terhadap serangan virus atau flu atau pilek. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus menjaga imunitas tubuh kita, meminimalisir stres. Kalau dikaitkan dengan menjaga imunitas rohani gimana? Nah, menjaga imunitas rohani itu juga sama, meminimalisir stres ya. Karena stres itu selalu ada Bapak Ibu. Tekanan itu selalu ada, begitu kita bangun pagi pun tekanan itu sudah ada ya. Atau sepanjang malam mungkin kita sehingga kita tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, selain dengan hati yang gembira, kata pemazmur, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang dikatakannya. Tetapi selain itu Bapak Ibu, mari kita pikirkan yang baik dan indah seperti di dalam Filipi 4 ayat 8. Mari kita pikirkan sesuatu yang positif, memikirkan sesuatu yang baik. Ya, itulah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir setiap stres-stres kita, untuk mengelola setiap kesulitan-kesulitan kita. Apalagi kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Bahkan dikatakan, marilah katanya ya, kita boleh mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengajak setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dikatakannya, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang Tuhan tawarkan dan Tuhan janjikan. Bahwa Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat ada iman yang diperintahkan menjadi satu kewajiban untuk menghadapi pandemi ini oleh pemerintah, dan kita juga sudah melihat bagaimana iman kelima orang yang membawa keempat orang yang membawa satu orang lumpuh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan upah buat mereka, satu sukacita yang besar, mukjizat yang besar, bahwa selain dia disembuhkan dan dosanya diampuni. Nah, ada 7 tips bagi kita bahwa untuk menjaga imunitas tubuh sama juga dengan halnya untuk menjaga imunitas rohani kita. Demikian Bapak Ibu, kiranya apa yang kita dengar hari ini, kita boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak hal yang membawa kita kepada satu keputusasaan, tetapi ada banyak hal yang membawa kita kepada Tuhan, supaya kita boleh melewati setiap badai ini, dan kita keluar menjadi orang-orang yang menang. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau memberikan pertolongannya buat kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk kami boleh belajar menghadapi berbagai situasi, supaya iman kami adalah iman yang berapi-api, supaya kami boleh mencontoh keempat orang dan satu orang yang lumpuh ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa dengan setiap
kekuatan dan usaha daripada Roh Kudus yang memampukan kami. Kami boleh memperlihatkan iman yang berapi-api untuk mencari pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin kondisinya tidak memungkinkan, walaupun mungkin kata orang itu impossible, tetapi bagi Tuhan, dalam pengharapan kami, biarlah itu yang kami tuju. Fokus kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, Bapa. Engkau yang akan memberikan kami, membentuk kami sedemikian, melewati setiap ujian, untuk kami boleh ada di dalam iman yang luar biasa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan yang sudah memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau mati buat kami, Engkau bangkit buat kami, Engkau memberikan harapan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah iman kami adalah iman yang menunjukkan bahwa iman kami adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti daripada semua yang tidak kami lihat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan. Engkau menolong kami Bapa, supaya kami juga boleh terhindar dari menghindari radikal bebas Tuhan dari dosa, supaya kami juga boleh terus memperbanyak hal untuk kami hidup dan dipimpin oleh Roh. Dan demikian juga Tuhan, kami boleh berolah rohani, kami boleh melakukan segala pelayanan kami kepada Engkau Tuhan, supaya hidup kami boleh hidup yang berkenan kepada Engkau dan akhirnya boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati keluarga kami, bahkan Engkau memberkati seluruh bangsa dan negeri kami Bapa, supaya kami bisa melewati pandemi ini dengan kekuatan di dalam kasih karunia-Mu. Kami tidak pernah berputus asa, tetapi kami memiliki iman yang berapi-api untuk mencari pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan dalam mereka belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Engkau juga yang sembuhkan bagi mereka yang sakit Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus Tuhan Engkau sembuhkan, dan mereka tetap memiliki iman yang kuat, yang kokoh, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Engkau. Terima kasih kepada Engkau. Biarlah semuanya Tuhan akan menjadi satu kesaksian indah, kesaksian yang baik ketika kami boleh melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dan bagi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan memberkati engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Everybody, let's shout to God! Come on! God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody, say yeah! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi.
membara.